Ready? Sorry. Any day now. Hello? And I think to myself, what a wonderful world. Selamat datang kembali di Story Film. Kembali lagi kita akan membahas psikopat topeng muka penyok. Kalau di film sebelumnya yaitu Scream 6, teror Ghostface pindah dari Woodsboro ke New York dan memperlihatkan bahwa pembunuh bertopeng ini selalu menemukan cara yang baru untuk melanjutkan permainannya. Meskipun para korban berhasil selamat dari tragedi itu, luka dan trauma yang mereka tinggalkan jelas belum benar-benar hilang. Nah, di Scream 7 cerita kembali membawa kita pada babak yang lebih personal dan lebih berbahaya. Kali ini masa lalu Sidney Prescott kembali diseret ke permukaan oleh seseorang yang ternyata menyimpan obsesi gelap terhadap kisah hidupnya. Teror Ghostface bukan sekedar aksi pembunuhan acak, tetapi seperti permainan psikologis yang menargetkan orang-orang terdekatnya Sidney. Dan seperti biasa, ketika topeng Ghostface muncul kembali, ada satu hal yang pasti, rahasia lama akan terbongkar. Kepercayaan akan diuji, dan siapapun bisa menjadi korban atau bahkan pelaku berikutnya. Daripada intronya makin kepanjangan, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film membawa kita kembali ke kota Woodsboro, kota yang dulu dikenal sebagai tempat lahirnya teror Ghostface. Di sana sepasang suami istri bernama Scott dan Madison memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan unik yang dulunya merupakan rumah milik Stu Macher. Rumah tersebut kini disulap menjadi tempat sewa bertema Ghostface dan terinspirasi dari rangkaian pembunuhan yang pernah mengguncang kota itu, termasuk kasus yang melibatkan Billy Loomis dan Stu Macher, hingga kejadian lebih baru yang berkaitan dengan Amber Freeman dan Richie Kirsch. Sesampainya di sana terlihat jelas bahwa Scott adalah penggemar berat film horor. Dia tampak sangat menikmati suasana tempat tersebut. Bahkan dia juga sangat antusias melihat berbagai dekorasi yang mengangkat tema pembunuhan legendaris Ghostface. Sebaliknya, Madison justru langsung merasa tidak nyaman. Atmosfer rumah itu terasa aneh dan menyeramkan, diperkuat oleh lukisan-lukisan yang agak ganjil, serta dekorasi bernuansa gelap yang dipasang di berbagai sudut ruangan. Walaupun Madison terus merasa gelisah, Scott justru semakin penasaran dan mulai menelusuri setiap sudut rumah itu. Dia memperhatikan berbagai detail kecil, mulai dari tanda-tanda di lantai hingga elemen dekoratif yang seolah mengingatkan pada sejarah kelam bangunan tersebut. Tak lama kemudian Madison keluar dari kamar mandi dan menyadari bahwa Scott sudah tidak terlihat dimanapun. Dia pun menyusuri ruangan demi ruangan sambil memanggil Scott. Hingga tiba-tiba langkahnya terhenti ketika dia berhadapan langsung dengan sosok Ghostface yang berdiri sambil menggenggam pisau. Karena ketakutan, Madison pun langsung berlari menuju ke pintu keluar. Dan di sana dia akhirnya bertemu dengan Scott. Dengan panik dia pun menceritakan apa yang baru saja dia lihat. Namun bukannya panik, Scott justru terlihat tenang dan memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata sosok Ghostface itu hanyalah replika robot berukuran manusia yang dilengkapi sensor gerak dan sengaja dipasang untuk mengejutkan para tamu yang menginap di sana. Meski Madison masih terlihat agak panik, Scott justru menganggap hal tersebut menarik. Dia bahkan mengaku sejak lama sudah tertarik dengan peran Stu dalam kasus pembunuhan pertama. Mendengar hal itu, Madison semakin merasa tidak nyaman, apalagi ketika Scott mulai berspekulasi bahwa Stu mungkin saja sebenarnya masih hidup. Saat mereka kembali berkeliling rumah, tiba-tiba telepon di dalam penginapan itu berdering. Pemilik properti menghubungi mereka dan mulai memberikan kuis seputar film horor dengan pola yang sangat mirip dengan permainan teror khas dari Ghostface. Scott yang percaya diri dengan pengetahuannya langsung menerima tantangan tersebut. Dia diberi 3 pertanyaan dengan aturan sederhana. Jika jawabannya benar, mereka akan selamat. Tetapi jika salah, konsekuensinya bisa mematikan. Scott berhasil menjawab 2 pertanyaan pertama dengan tepat, dan terlihat dia sangat yakin dengan jawabannya untuk pertanyaan yang ketiga. Namun si penelpon justru mengatakan bahwa jawabannya salah. Di sana ketegangan pun langsung terasa. Tapi untungnya Madison segera memberikan jawaban yang benar, dan untuk sementara waktu berhasil menyelamatkan mereka.
Beberapa waktu kemudian Madison menerima panggilan lain, kali ini langsung ke ponselnya. Dan suara di telepon terdengar agak berbeda. Suaranya sudah diubah dan bernada jauh lebih mengancam. Awalnya Madison mengira itu hanya ulah Scott yang sedang mencoba menakutinya. Did you just call me a bitch? Namun rasa cemas kembali muncul ketika dia mendekati sebuah pajangan Ghostface yang juga dilengkapi sensor gerak. Saat dia mulai merasa bahwa semua itu hanyalah bagian dari atraksi rumah tersebut, tiba-tiba sosok lain muncul dari belakangnya. Secara refleks, Madison langsung memukul orang itu, dan ternyata sosok tersebut adalah Scott, yang mengenakan kostum Ghostface untuk ngeprank Madison. Namun suasananya langsung berubah ketika Scott menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sosok Ghostface yang berdiri di belakang Madison bergerak tidak seperti replika robot. Gerakannya terlihat terlalu natural untuk seekor robot. Dan ketika Scott melangkah mendekat untuk memastikan, tiba-tiba dalam keadaan panik, ketakutan, dan terdesak, Madison langsung berlari menuju ke lantai atas sambil berteriak meminta tolong. Sementara teror Ghostface yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sementara itu, Madison yang panik terus berusaha melarikan diri ke lantai atas. Dan sosok psikopat topeng muka penyok tanpa henti memburunya dari belakang. Namun ketika dia mencoba mempertahankan diri dengan bergantung pada sebuah lampu, nasib buruk justru menimpanya. Setelah memastikan korbannya benar-benar tewas, psikopat itu pun bergerak cepat untuk menutupi jejak. Cerita kemudian berpindah jauh dari Woodsboro. Di sana tinggal seorang remaja bernama Tatum Evans yang sedang kedatangan kekasihnya bernama Ben Brown. Jesus, you scared me. Saat mereka sedang menghabiskan waktu bersama di rumah, ibu Tatum tiba-tiba menyela pembicaraan mereka. Dan wanita itu ternyata adalah Sidney Prescott, pemeran utama yang pernah menjadi target pembunuh Ghostface di masa lalu. Dengan sikap tenang namun penuh kehati-hatian, Sidney menyinggung soal kepercayaannya terhadap Ben, mengingat masa lalu Ben yang tidak terlalu baik. Sidney akhirnya dengan halus meminta pemuda itu untuk segera pergi. Good night, Ben. Ketika Sidney kembali ke kamarnya, terungkap bahwa dia telah berusaha keras meninggalkan bayang-bayang tragedi yang dulu terjadi di Woodsboro. Kini dia mencoba menjalani hidup yang lebih tenang bersama putrinya, serta suaminya yang seorang petugas keamanan bernama Mark Evans. You have a mind, too. Keesokan paginya, Mark bersiap berangkat kerja sementara Tatum bersiap pergi ke sekolah. Saat melihat jaket yang akan dikenakan putrinya, Sidney tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan yang jelas dan meminta Tatum untuk melepasnya. Namun setelah berpikir sejenak, dia pun mengurungkan niatnya dan membiarkan Tatum tetap pergi sambil memakai jaket tersebut. Terlihat dia juga masih berusaha menahan rasa takut yang masih sering menghantui pikirannya. Di sekolah, Tatum menghabiskan waktu bersama dua sahabatnya yang bernama Chloe Parker dan Hannah Thurman. Tak lama kemudian, Ben datang menjemput mereka. Sementara itu, Sidney menjalani pekerjaannya di sebuah kafe lokal. Saat sedang bekerja, dia didatangi tetangganya yang bernama Jessica. Di sana, Jessica datang bersama putranya bernama Lucas. Lucas terlihat sangat penasaran dengan masa lalu Sidney yang pernah berhadapan langsung dengan pembunuh berantai Ghostface. Namun rasa penasarannya membuat suasana menjadi canggung, terutama ketika dia secara terang-terangan ingin mewawancarai Sidney tentang kejadian mengerikan yang pernah dialaminya. Setelah Lucas pergi, Jessica meminta maaf atas sikap anaknya dan mencoba untuk mengajak ngobrol Sidney lebih santai. Dalam percakapan itu, Sidney mengaku bahwa dia sebenarnya khawatir karena Tatum mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap masa lalunya. Topik tersebut adalah sesuatu yang selama ini berusaha dia hindari dan tutupi. Jessica justru memberikan pandangan yang berbeda. Menurutnya, terlalu melindungi anak dari kenyataan bisa membuat mereka tidak siap menghadapi bahaya di dunia nyata. Sebaliknya, memahami resiko yang sudah dialami oleh Sidney justru bisa membantu mereka untuk belajar menjaga diri. Sementara itu di sekolah, Tatum sedang mengikuti latihan drama.
Namun penampilannya mendapat kritik keras dari guru teater mereka yang bernama Pak Willis. Dia menilai Tatum kurang menunjukkan semangat, padahal perannya hanya seekor anjing. Bahkan dia membandingkan Tatum dengan ibunya dan menuntutnya menampilkan intensitas yang sama seperti yang dulu dikenal dari Sidney Prescott. Perbandingan itu membuat Tatum merasa malu sekaligus kesal. Dan setelah latihan selesai, Tatum berbicara dari hati ke hati dengan Ben. Dia meminta Ben untuk jujur tentang bagaimana dia melihat dirinya. Ben pun menjawab dengan tulus. Dia memuji Tatum dan meyakinkannya bahwa dia jauh lebih hebat daripada yang dia kira. Mendengar kata-kata itu sedikit menenangkan hati Tatum dan membuatnya merasa lebih dihargai. Sementara itu di kafe, Sidney tiba-tiba menerima panggilan telepon bernada ancaman dari seseorang yang menggunakan suara khas dari Ghostface. Awalnya Sidney tetap tenang karena dia pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Namun keadaan berubah jauh lebih menakutkan ketika panggilan tersebut tiba-tiba berubah menjadi panggilan video. Di layar ponsel muncul sosok pria yang mengaku sebagai Stu Macher, rekan Billy Loomis alias Ghostface yang pertama, yang seharusnya telah lama meninggal dunia. Pria di ponsel itu terlihat jauh lebih tua. Wajahnya dipenuhi bekas luka, dan dia berbicara dengan nada yang sangat meyakinkan. Dia bahkan mengisyaratkan bahwa dia sedang berada di luar gedung teater tempat Tatum bersekolah. Menyadari bahwa ancaman tersebut mungkin memang benar adanya, Sidney pun langsung panik. Dia segera menghubungi Mark, lalu bergegas menuju ke sekolah. Sementara itu di sekolah, Hannah sedang tergantung tinggi di atas panggung sebagai bagian dari latihan drama menggunakan sistem kawat. Tanpa disadari oleh siapapun di sana, sosok Ghostface diam-diam telah menyelinap masuk ke dalam gedung teater. Tanpa menarik perhatian siapapun, dia lebih dulu menyerang seorang kru teknis bernama Aaron dan menghabisinya tanpa suara. Setelah memastikan tidak ada saksi, pelaku kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Hannah yang saat itu masih tergantung di udara menggunakan kawat. Dan dalam posisi yang tidak berdaya, Hannah menjadi sasaran yang empuk. Dengan memanfaatkan peralatan panggung, psikopat itu pun mempermainkan dan meneror korban terlebih dahulu, seolah menjadikan situasi itu sebagai permainan yang sadis. Hingga akhirnya dia melancarkan serangan brutal yang mengubah panggung teater sekolah menjadi lokasi tragedi berdarah. Tak lama setelah kejadian itu, Sidney tiba di lokasi dan langsung menyaksikan dampak mengerikan dari serangan tersebut. Polisi kemudian mulai meminta keterangan dari Tatum dan teman-temannya yang masih syok atas kematian Hannah. Sementara itu, Mark berusaha menenangkan Sidney dan berjanji akan menemukan dalang di balik serangan tersebut. Dia juga mencoba memastikan apakah sosok yang menelpon Sidney benar-benar Stu Macher, atau hanya seseorang yang memanfaatkan teknologi manipulasi wajah untuk menakut-nakuti mereka. Fuck. The panic computer jump. Setibanya di rumah, Sidney langsung bersiap pergi bersama Mark dan putrinya karena merasa tidak ada tempat yang benar-benar aman lagi. Namun sebelum mereka sempat pergi, sosok Ghostface tiba-tiba muncul setelah diam-diam masuk melalui loteng rumah. Tanpa memberi waktu untuk bereaksi, psikopat itu pun langsung menyandera Tatum menggunakan pisau dan memaksa kedua orang tuanya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mark mencoba menyerang balik, tapi Ghostface mendorongnya dengan keras hingga dia terjatuh dari tangga dan akhirnya pingsan. Karena panik, Sidney segera membawa Tatum menuju ruang perlindungan tersembunyi di rumah mereka. Dia menuntun putrinya melewati lorong sempit yang berada di dalam dinding rumah. Sayangnya, psikopat topeng muka penyok menyadari rencana tersebut dan mulai mencocol dinding dengan pisaunya. Beruntung, Sidney akhirnya berhasil merusak senjata psikopat itu sehingga Ghostface terpaksa mundur untuk sementara. Pertarungan kemudian berlanjut hingga keluar rumah. Van itu ternyata dikemudikan oleh Gale yang datang bersama dua asistennya, Chad Mix Martin dan Mindy Mix Martin.
Setelah situasi mulai terkendali, Sydney dan Gail akhirnya kembali bertemu. Momen itu terasa sedikit canggung karena sebelumnya Sydney memilih untuk tidak terlibat dalam rangkaian pembunuhan yang terjadi di kota New York. Namun perhatian mereka segera tertuju pada psikopat yang kini tergeletak di tanah tanpa topeng. Ketika identitasnya terungkap, pria tersebut ternyata bernama Carl Allen Gibbs, seseorang yang sebelumnya sempat dilihat Sydney di kedai kopi. Fakta itu langsung menimbulkan banyak pertanyaan, terutama karena pria tersebut sebelumnya berpura-pura mabuk untuk mendekati Sydney. Penyelidikan kemudian mengungkap bahwa Gibbs baru saja melarikan diri dari sebuah fasilitas kejiwaan bernama F-Brick Psychiatric Facility. Meski satu pelaku telah tertangkap, Sydney tetap merasa waspada. Dia tahu dari pengalaman bahwa dalam setiap rangkaian serangan Ghostface, hampir selalu ada lebih dari satu orang di balik topeng tersebut. Tak lama kemudian, Lucas dan ibunya yaitu Jessica mendekati Sydney dan juga bertemu dengan Gail. Keep your doors locked. Namun ketika Sydney dan Gail sedang berbicara di dalam rumah, telepon tiba-tiba kembali berdering. Dari dalam telepon terdengar suara yang mengaku sebagai Stu, yang dengan nada mengejek menyinggung karir jurnalistik Gail sebelum akhirnya melontarkan ancaman baru kepada mereka berdua. Hal itu menjadi tanda jelas bahwa teror ini masih jauh dari kata selesai. Keesokan harinya, Sydney memutuskan untuk bepergian demi melanjutkan penyelidikan. Tatum ingin ikut bersamanya, tapi Sydney kembali melarangnya karena tidak ingin putrinya terlibat lebih jauh dalam bahaya. The skill set for this. I can show me. I know what you think of me. Tak lama kemudian, Sydney dan Gail mendatangi fasilitas rumah sakit jiwa F-Brick dan bertemu dengan seorang petugas bernama Marco. Marco kemudian membawa mereka ke kamar yang dulu ditempati oleh Gibbs. Ketika diperlihatkan foto Stu Macher, Marco langsung mengenali wajah tersebut sebagai seorang pasien misterius tanpa identitas yang selama ini dikenal sebagai John Doe. Marco menjelaskan bahwa pria itu mengalami amnesia berat akibat cedera kepala serius, sehingga identitas aslinya tidak pernah benar-benar diketahui. Dia juga menyebutkan bahwa pasien tersebut pernah dinyatakan tidak kompeten untuk menjalani persidangan, dan akhirnya dia dibebaskan sekitar 2 minggu sebelumnya. Fakta yang lebih mengejutkan adalah bahwa pria tanpa identitas itu ternyata menjalin hubungan yang cukup dekat dengan Gibbs selama berada di fasilitas tersebut. Informasi ini langsung memunculkan dugaan baru yang jauh lebih mengkhawatirkan, bahwa kemungkinan ada sosok lain yang menjadi otak sebenarnya di balik rangkaian serangan berdarah yang kembali terjadi. Dalam perjalanan pulang, Sydney dan Gail mulai menyusun rencana untuk memancing psikopat itu keluar dari persembunyiannya. Mereka sepakat membuat jebakan dengan mengadakan wawancara siaran langsung di televisi, yang akan menampilkan Sydney bersama Gail dengan harapan psikopat itu akan terpancing dan melakukan kesalahan. Sementara itu di rumah, Mark sedang sendirian ketika dia mendengar suara mencurigakan dari dalam rumah. Saat mencoba memeriksa sumber suara tersebut, di sisi lain, kota sedang berada dalam suasana penuh kewaspadaan. Tatum bertemu dengan Chad dan Mindy di sebuah bar tempat Chloe bekerja. Dalam suasana yang dipenuhi rasa curiga, Mindy mulai mengemukakan teorinya mengenai rangkaian pembunuhan yang terjadi. Menurutnya, psikopat itu sengaja memanfaatkan nostalgia dari tragedi masa lalu untuk menjadikan Sydney sebagai target utama. Dia bahkan mencurigai Lucas karena sikapnya yang terasa aneh. Sementara Ben alias pacarnya Tatum dianggap memiliki kemampuan membuat rekayasa video deepfake atau meniru wajah orang yang bisa digunakan untuk memanipulasi Sydney dengan menggunakan wajah Stu. Pada akhirnya, Mindy menyimpulkan bahwa dalam situasi seperti ini siapapun bisa saja menjadi tersangka. Ketika wawancara televisi akhirnya dimulai, Tatum dan teman-temannya ikut menyaksikannya dari bar. Suasana wawancara mulai memanas ketika Gail menyinggung kehidupan pribadi Sydney, termasuk anak-anaknya yang lain yang tinggal bersama ibu Mark. Pertanyaan itu membuat Sydney merasa tidak nyaman, hingga akhirnya dia memutuskan mengakhiri wawancara lebih cepat dari yang direncanakan. Namun tepat setelah siaran berakhir, telepon Sydney berdering. Dari dalam telepon terdengar suara yang kembali mengaku sebagai Stu Macher, yang mengatakan bahwa dirinya sedang berada di luar bar tempat Tatum berada. Mendengar hal itu, Sydney langsung panik dan segera bergegas menuju ke lokasi tersebut. Sementara itu, Ben menawarkan diri untuk mengantar Tatum pulang.
Namun di dalam mobil, Tatum menemukan sebuah video di laptop Ben yang menampilkan deepfake wajah Stu. Ben menjelaskan bahwa dia membuat video itu hanya untuk membuktikan bahwa teknologi manipulasi AI seperti itu bisa dengan mudah dibuat, sama seperti yang digunakan seseorang untuk meneror Sydney. Meski begitu, Tatum tidak mempercayai penjelasan tersebut. Karena panik, dia pun memukul Ben hingga pingsan lalu melarikan diri dari mobil. Tak lama kemudian, sosok Ghostface kembali muncul. Di dalam bar, Chloe diserang di area dapur. Dalam usaha mempertahankan diri, Chloe tanpa sengaja melukai bahu Chad. Lucas yang berada di sana pun ikut menjadi korban serangan tersebut. Chloe akhirnya dibunuh secara brutal. Sementara Lucas yang masih mencoba bertahan kemudian dicocol dengan kejam di dekat mesin kasir. Di tempat lain, Tatum berlari menyusuri jalanan yang sepi. Dan Ben akhirnya berhasil menyusulnya dan meminta maaf karena telah membuatnya curiga. Namun sebelum mereka sempat menyelesaikan pembicaraan, Tatum yang masih syok kemudian berlari menuju kafe tempat ibunya bekerja. Dia pun segera menghubungi Sydney. Lalu Sydney memberitahu bahwa ada pistol yang disimpan di kantor kafe tersebut. Dengan bantuan kamera cecetep kafe, Sydney memandu Tatum dari jarak jauh untuk menembak melalui dinding, yang untuk sementara berhasil menghentikan pergerakan psikopat topeng muka penyok. Right now, you need 5. You're gonna have to jump through the wall. Namun ketika Tatum keluar untuk memastikan keadaan, dia kembali disergap oleh sosok Ghostface yang sama. Dari kejauhan, Sydney hanya bisa menyaksikan dengan panik melalui kamera cecetep ketika pelaku kedua tiba-tiba muncul dan membantu menculik putrinya. Tak lama setelah itu, Sydney menerima panggilan telepon lain yang memaksanya datang ke rumahnya sendiri jika ingin melihat Tatum selamat. Saat Sydney akhirnya tiba di rumah tersebut, dia menyadari bahwa para pelaku telah memanfaatkan teknologi AI untuk menciptakan berbagai rekaman palsu yang menampilkan sosok Stu Macher serta para pembunuh dari masa lalu seperti Nancy Loomis, Roman Bridger, bahkan si Dewey. Semua rekaman itu sengaja dibuat untuk mengguncang mental Sydney dan memaksanya menghadapi kembali trauma masa lalunya. Kemudian sosok Ghostface pertama di film ini mulai membuka topengnya. Dan ternyata pelakunya adalah Marco, pria yang sebelumnya ditemui Sydney di fasilitas kejiwaan. Dia berdiri sambil menodongkan pisau, menahan Tatum sebagai sandera. Pada saat yang sama, pelaku kedua menyeret Mark ke dalam ruangan. Mark ternyata masih hidup meskipun sebelumnya dikira telah tewas. Ketegangan semakin memuncak ketika identitas pelaku lainnya akhirnya terungkap. Dan orang itu ternyata adalah Jessica, tetangga yang selama ini terlihat ramah kepada Sydney. Jessica akhirnya mengungkapkan alasan dibalik semua teror yang dia lakukan. Dia mengaku telah lama terobsesi dengan kisah hidupnya Sydney, terutama setelah membaca memoir Sydney yang menurutnya sangat menginspirasi, sekaligus memicu hasrat psikopat yang ada di dalam dirinya. Jessica merasa kisah itu membuatnya berani memberontak terhadap kehidupan pribadinya yang penuh tekanan. Dia bahkan mengaku telah membunuh suaminya sendiri yang selama ini sudah bersikap kasar. Yang lebih mengejutkan lagi, dia mengungkap bahwa dirinya juga menghabisi putranya sendiri karena merasa anak itu mulai menunjukkan sifat yang sama seperti ayahnya. Berarti yang tadi membunuh Lucas ya ibunya sendiri. Bagi Jessica, semua tindakan itu terasa seperti pembebasan. Meski bagi orang lain jelas merupakan kegilaan yang sangat mengerikan. Dia juga menyatakan kekecewaannya terhadap Sydney yang memilih tidak terlibat dalam rangkaian pembunuhan di New York. Karena menurutnya kisah itu seharusnya tidak berhenti begitu saja. Di tengah ketegangan itu, Mark yang sebelumnya disandra akhirnya berhasil membebaskan Tatum. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Tatum untuk mencoba melawan. Watch closely. Namun kekacauan itu belum benar-benar berakhir, karena Jessica masih ada. Sydney kemudian mengejar Jessica dan keduanya pun kembali terlibat dalam perkelahian.
Seperti biasa, psikopat di film ini tidak bisa mati begitu aja. Pasti ada serangan kedua. Pada momen tersebut, Sidney dan Tatum akhirnya menembakkan beberapa peluru lagi secara bersamaan, hingga akhirnya Jessica benar-benar tewas. Setelah semuanya selesai, Mark segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka-lukanya. Tak lama kemudian, Gail tiba bersama Chad dan Mindy, yang ternyata berhasil selamat dari serangan sebelumnya. Di tengah suasana lega yang bercampur dengan kelelahan plus kesedihan, Gail akhirnya menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Sidney atas kesalahan dan konflik yang pernah terjadi di antara mereka di masa lalu. Momen itu sepertinya menjadi awal yang baik di antara mereka, setelah serangkaian teror brutal yang nyaris menghancurkan segalanya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menostalgiakan. Pada akhirnya Scream 7 kembali memperlihatkan pola klasik dari franchise film Scream, di mana teror Ghostface selalu lahir dari obsesi terhadap kisah Sidney Prescott. Di film ini, obsesi itu berubah menjadi kegilaan yang memicu rangkaian pembunuhan brutal dan menyeret semua orang kembali ke dalam mimpi buruk yang lama. Intinya, film ini menunjukkan bagaimana trauma masa lalu dan ketenaran Sidney bisa memicu orang lain melakukan hal yang sama mengerikannya. Teror memang berhasil dihentikan, tapi seperti biasa, dalam dunia Scream, bayangan Ghostface seolah nggak pernah benar-benar hilang, dan bisa saja nanti muncul para psikopat yang baru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.